Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Patricia Pika Ayu Andayani, kelompok 3 Angkatan 6, akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Ibu Hamil di Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas. Dalam hal ini, aktualisasi ini akan dilakukan di tempat saya bekerja, yaitu Puskesmas Sukosewu. Puskesmas Sukosewu terletak di wilayah Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, dan memiliki wilayah yang terdiri dari 14 desa. Berikut ini merupakan susunan organisasi di Puskesmas Sukosewu yang saat ini dikepalai oleh Dr. Afrida Mardiani. Puskesmas Sukosewu mempunyai visi, yaitu terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat di wilayah Puskesmas Sukosewu. Dan Puskesmas Sukosewu mempunyai misi, yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional dan bermutu untuk hidup sehat dan produktif di wilayah kerja Puskesmas Sukosewu. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Meningkatkan akses pelayanan di puskesmas dan jaringannya, serta menjadikan Puskesmas Sukosewu sebagai tempat perawatan kesehatan pilihan. Berikut ini merupakan uraian tugas saya sebagai dokter gigi berdasarkan sasaran kerja pegawai negeri sipil. Dalam hal ini yang akan saya sorot adalah tugas saya dalam melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Berdasarkan tugas tersebut, 3 masalah atau isu yang saya sorot di puskesmas adalah: yang pertama, rendahnya pengetahuan kesehatan ibu hamil. Yang kedua, rendahnya kunjungan guna penyuluhan ke PAUD atau TK. Dan yang ketiga, rendahnya kunjungan ke posyandu di masa pandemi. Untuk menentukan prioritas masalah, dilakukan analisa dengan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Dan dari hasil analisa, maka isu utama yang diperoleh adalah rendahnya pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Dalam 3 tahun terakhir, kekosongan dokter gigi di Puskesmas Sukosewu menjadi tombak dalam rendahnya pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada pasien-pasien. Berikut ini, mari kita wawancara bidan puskesmas mengenai pengetahuan ibu hamil dan banyaknya keluhan ibu hamil terkait gigi dan mulut. Kalau menurut saya, untuk kesadaran ibu hamil, kesadaran ibu hamil tentang kesehatan gigi dan mulut itu masih kurang. Jadi kadang-kadang mereka hamil, tapi ada keluhan sakit gigi, misalnya karies, itu kan jelas ada dampaknya. Jadi itu kan mestinya harus kita rujuk ke dokter gigi, tapi berhubung di sini belum ada dokter giginya, kadang kita sarankan ke puskesmas lain atau ke dokter gigi pada swasta, mereka itu jarang mau. Dengan jarang mau itu berarti kan dia masih kurang menyadari bahwa kesehatan gigi mulut itu untuk ibu hamil itu penting. Dari hasil wawancara, maka dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan ibu hamil dalam kesehatan gigi dan mulut masih sangatlah kurang. Menurut data penilaian kinerja puskesmas pada bulan Januari dan Februari, hanya 0,5% ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan gigi. Karena itu, diperlukan peningkatan kerjasama sesuai dengan nilai aneka. Dan hal ini akan menjadi dasar dilakukannya program aktualisasi ini. Dari isu tersebut, dapat dilakukan 3 alternatif pemecahan masalah. Alternatif yang pertama adalah melakukan penyuluhan pada ibu hamil yang berkunjung ke puskesmas dengan metode leaflet dan penjelasan di poli. Alternatif yang kedua, melakukan kunjungan ke posyandu guna memberikan penyuluhan. Dan alternatif yang ketiga,
melakukan penyuluhan dengan metode kunjungan ke rumah. Untuk menetapkan pemecahan masalah, maka digunakan metode CARL, yaitu terdiri dari C. Kemampuan petugas, A. Kemudahan, R. Kesiapan, dan L. Keterkaitan antara kriteria yang satu dengan yang lainnya. Setelah dilakukan pemecahan masalah dengan metode CARL, maka yang dapat dilakukan adalah melakukan penyuluhan pada ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas Sukosewu dengan metode leaflet dan penjelasan di poli. Berikut ini adalah kegiatan yang akan saya lakukan dalam pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan yang pertama adalah pelaksanaan konsultasi dengan mentor atau kepala puskesmas terkait pelaksanaan rancangan aktualisasi. Kegiatan yang kedua adalah pelaksanaan koordinasi dengan rekan kerja terkait konsep aktualisasi yang akan dilaksanakan. Kegiatan yang ketiga adalah persiapan media penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Dalam hal ini adalah pembuatan leaflet. Kegiatan yang keempat yaitu persiapan borang pretest dan posttest untuk mengukur pengetahuan serta mengevaluasi kegiatan. Lalu kegiatan yang kelima adalah pelaksanaan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut kepada ibu hamil. Hal ini akan dilakukan pada bulan April minggu ketiga sampai dengan bulan Mei minggu pertama. Kegiatan yang keenam yaitu adalah pelaksanaan evaluasi aktualisasi, dan hal ini juga akan dilakukan pada bulan April minggu ketiga sampai dengan bulan Mei minggu pertama. Selanjutnya, akan dilakukan penyusunan laporan aktualisasi yang dilakukan pada bulan Mei minggu kedua. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Memang perawatan gigi dan mulut pada masa pandemi ini bisa dibilang sangat beresiko menularkan COVID-19. Apalagi saat ini ibu hamil belum bisa mendapatkan vaksin. Marilah kita tingkatkan pengetahuan mereka agar dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut secara mandiri. Saya Dr. Gigi Patricia Pika, sekian presentasi dari saya dan terima kasih.